Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Tandra Suci dengan NIM 05021181823020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pelumas. Sebelumnya, bahan plastik kita ketahui adalah bahan yang umum digunakan untuk bearing, yaitu adalah nilon dan teflon. Bahan-bahan ini mempunyai banyak karakteristik yang diinginkan dalam bahan bantalan, dan keduanya dapat digunakan kering, yaitu sebagai bantalan film nol, di mana nilon lebih kuat, lebih keras, dan lebih tahan terhadap keausan abrasif. Sedangkan teflon sangat cepat mengganti nilon sebagai permukaan aus atau liner untuk jurnal dan bantalan geser lainnya, karena teflon sendiri memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama, memiliki koefisien gesekan yang lebih rendah sekitar 0,04 dibandingkan dengan nilon, yaitu 0,15. Lalu yang kedua, teflon sendiri dapat digunakan pada suhu yang lebih tinggi sekitar 315 derajat Celcius dibandingkan dengan nilon, yaitu 120 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, secara dimensi stabil karena tidak menyerap kelembapan. Dan yang terakhir, secara praktis proses kimiawi terjadi lebih lambat. Pelumas digunakan dalam bantalan untuk mengurangi gesekan antara permukaan gesekan dan pengangkutan, menghilangkan panas yang dihasilkan oleh gesekan, dan juga melindungi bantalan dari korosi. Semua pelumas diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu liquid atau cair, yang kedua semi-liquid, dan yang ketiga solid. Sifat pelumas. Pelumas memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu viskositas. Viskositas adalah derajat fluiditas cairan, yaitu sifat fisik berdasarkan keutamaannya di mana minyak mampu membentuk, mempertahankan, dan menawarkan ketahanan terhadap pemotong film penyangga di bawah panas dan tekanan. Semakin besar panas dan tekanan, maka semakin besar viskositas yang dibutuhkan pelumas untuk mencegahnya menipis dan memeras film. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 26.6, gambar yang di samping bisa dilihat. Partikel pelumas melekat kuat bergerak dan stasioner. Gerakan tersebut disertai dengan slip linier atau geser antar partikel sepanjang peluru tinggi atau H dan ketebalan film. Jika A adalah luas plat yang bersentuhan dengan pelumas, maka tegangan geser dapat dirumuskan menjadi tekanan dibagi A atau luas plat. Lalu, menurut hukum aliran viskos Newton, besarnya tegangan geser ini bervariasi secara langsung dengan gradien kecepatan atau dV per dy, yang diasumsikan bahwa yang pertama, pelumas benar-benar mengisi ruang di antara dua permukaan. Kedua, kecepatan pelumas di setiap permukaan sama dengan kecepatan permukaan, dan aliran pelumas yang tegak lurus dengan kecepatan pelat dapat diabaikan. Rumus di samping adalah rumus dari gradien kecepatan, yaitu di mana Z adalah konstanta dan dikenal sebagai viskositas absolut atau hanya viskositas dari pelumas saja. Ketika ketebalan pelumas fluida kecil seperti bantalan,
maka gradien kecepatannya hampir konstan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 26.6. Sehingga rumusnya menjadi dP per dy sama dengan P per Y sama dengan P per H, atau torsi sama dengan Z dikali P per H, atau Z sama dengan torsi dikali H per P. Jika torsi dalam Newton meter kuadrat, H atau tinggi dalam meter, dan V dalam meter per sekon, maka satuan viskositas absolutnya adalah Newton second per meter kuadrat. Namun, pada umumnya viskositas absolut ini dinyatakan dalam satuan massa, yaitu bisa dilihat konvensinya menjadi kilogram meter per sekon. Selanjutnya, viskositas pelumas diukur dengan viskometer universal SI-BOLT. Untuk mengubah viskositas ini dalam hitungan detik menjadi viskositas absolut dalam kilogram meter per sekon, rumus di bawah ini dapat digunakan. Bisa dilihat pada gambar, di mana Z adalah viskositas absolut pada suhu T dalam kilogram per meter sekon, dan S sama dengan viskositas universal SI-BOLT dalam hitungan detik. Sifat selanjutnya yaitu sifat berminyak. Sifat berminyak adalah sifat gabungan pelumas dan permukaan bantalan yang bersentuhan. Ini adalah mengukur kualitas pelumas di bawah kondisi batas, di mana logam dasar ke logam dicegah dengan hanya film yang diserap. Tidak ada ukuran pasti untuk sifat berminyak ini. Lalu yang ketiga, densitas. Sifat ini tidak ada hubungannya dengan nilai pelumas, tetapi berguna dalam mengubah viskositas kinetik dengan viskositas absolut, yang secara matematis dapat dirumuskan menjadi viskositas absolut Rho dikali viskositas kinematik dalam meter kuadrat per sekon, di mana Rho adalah densitas minyak pelumas. Densitas minyak sebagian besar pada suhu 15,5 derajat Celcius, bervariasi dari 860 hingga 950 kg per meter kubik. Nilai rata-ratanya diambil 900 kg per meter kubik. Densitas pada suhu lain atau T dapat diperoleh dari hubungan berikut ini. Bisa dilihat pada gambar, yaitu Rho T sama dengan Rho 15,5 dikurang 0,00657 T, di mana Rho 15,5 adalah densitas minyak pada saat suhu mencapai 15,5 derajat Celcius. Nah, ini merupakan tabel viskositas absolut dari oli pelumas yang biasa digunakan. Lalu sifat pelumas yang keempat adalah indeks viskositas. Indeks viskositas yaitu digunakan untuk menunjukkan tingkat variasi viskositas dengan suhu. Lalu yang kelima, titik nyala. Titik nyala adalah suhu terendah di mana oli mengeluarkan uap yang cukup untuk mendukung kilatan sesaat tanpa benar-benar membakar minyak saat api dibawa dalam jarak 6 mm di permukaan minyak. Lalu yang keenam yaitu titik api. Titik api adalah suhu di mana minyak mengeluarkan uap yang cukup untuk membakar terus-menerus saat dinyalakan. Lalu yang ketujuh, titik beku. Titik beku adalah suhu di mana minyak akan berhenti mengalir pada saat didinginkan. Setelah sifat pelumas, yang selanjutnya yaitu istilah yang digunakan dalam bantalan jurnal
hidrodinamik. Bantalan jurnal hidrodinamik dapat dilihat pada gambar 26.7, di mana O adalah pusat jurnal dan O aksen adalah pusat dari bantalan. Lalu dalam bantalan jurnal